Halo Sobat Migran, selamat datang kembali di podcast Riung Migran, sarana publikasi dan penyebaran informasi dari BP3MI Jawa Barat yang secara khusus membahas dunia seputar pekerja migran Indonesia. Kali ini bersama saya Anida Madotilah yang akan memandu perbincangan kita ke depan. Nah Sobat Migran, pada bulan Agustus tahun ini Indonesia memasuki tahun ke-80 untuk merayakan kemerdekaannya. Namun Sobat Migran, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya sebatas bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus bebas dari penderitaan, bebas dari siksaan, dan bebas dari pelanggaran hak, terutama bagi Sobat Migran yang sedang bekerja di luar negeri. Di kawasan Timur Tengah saat ini terdapat ribuan WNI yang menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja untuk ekonomi keluarga mereka di rumah. Namun ternyata sampai saat ini masih terdapat berbagai macam persoalan yang sering mereka hadapi. Untuk membahas isu ini telah hadir bersama kami di ruang podcast kali ini, yaitu Ketua Tim Fasilitasi, Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna PMI dan Penanganan Kasus Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Ibu Dwi Cahyani SHI selaku pengantar kerja ahli pertama BP3MI Jawa Barat. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Halo Mbak Nida, alhamdulillah sehat. Hai Sobat Migran. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini ya Mbak Dwi. Siap Mbak. Boleh diceritain sedikit nih Mbak Wi, apa saja sih job desk dan tugas dari Mbak Wi selama berada di BP3 Jawa Barat? Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nida dan juga tim Riung Migran sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi informasi ya terkait tugas-tugas dan fungsi dari tim penanganan kasus khususnya di wilayah PMI yang berada di negara kawasan Timur Tengah. Nah, sebagai informasi nih Mbak Nida, Jawa Barat ini memang diketahui sebagai salah satu daerah penyumbang PMI terbanyak ketiga di Indonesia. Wow, lumayan besar ya. Betul, angka penempatan PMI asal Jawa Barat cukup tinggi Mbak. Namun hal ini juga sejalan dengan tingginya permasalahan yang masuk gitu ya dari PMI yang asal Jawa Barat. Dan berdasarkan data Mbak, kita menangani aduan terbanyak itu dari PMI yang berada di wilayah kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, yang mana awalnya PMI ini diberangkatkannya secara ilegal oleh calo-calo perorangan. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih kawasan Timur Tengah menjadi perhatian khusus dari BP3MI Jawa Barat? Baik Mbak Nida, jadi Mbak, pada tahun 2015 itu Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan sebuah kebijakan yaitu Kepmenaker nomor 260 tahun 2015 yang mana pada saat diterbitkannya kebijakan tersebut mulai diberlakukan pembatasan dan juga pelarangan penempatan bagi pekerja migran Indonesia ke wilayah negara-negara di kawasan Timur Tengah sebanyak 19 negara. Oke, ada 19 negara yang dimoratorium. Betul, dan hal ini diberlakukan oleh pemerintah mempertimbangkan lemahnya pelindungan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di negara-negara wilayah tersebut Mbak. Sehingga hal ini menjadi penting karena pada saat diberlakukannya kebijakan tersebut secara data jumlah penempatan sangat menurun drastis. Jadi tidak lagi terdata PMI yang bekerja pada sektor informal ke wilayah Timur Tengah. Namun pada faktanya mereka tetap berangkat hanya saja melalui jalur belakang begitu. Sehingga proses ini bersumbangsih pada tingginya angka kasus-kasus yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Betul. Lantas jenis kasus atau permasalahan apa yang sering dilaporkan atau terdata di BP3MI Jawa Barat? Baik, beberapa kasus ya yang paling sering kami temukan untuk PMI yang ditempatkan ke negara wilayah Timur Tengah itu diantaranya adalah yang pertama PMI-nya bekerja dalam keadaan sakit. Oke, sakit Betul. Kenapa tuh? Nah, sakitnya ini bukan dikarenakan kecelakaan kerja ya Mbak Ida, tapi banyaknya sakit-sakit bawaan begitu. Mengingat mereka yang berangkat ke Timur Tengah baru-baru ini diberangkatkannya tidak secara resmi sehingga tidak melalui proses-proses yang sudah diatur oleh pemerintah. Di antaranya melewatkan proses medical check up. Begitu, yang mana harusnya PMI itu pada saat bekerja salah satu syaratnya harus dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Nah, namun banyak dari mereka yang bekerja itu tanpa melalui proses pemeriksaan kesehatan baik fisiknya maupun secara psikis.
Bahkan sering ditemukan Mbak Nida dokumen medical check up yang tadinya tidak fit itu ternyata dipalsukan. Oke, oleh oknum tertentu ya, Betul, yang oleh tidak oknum. bertanggung jawab tentunya. Benar sekali, dipaksakan supaya PMI tetap bisa dipekerjakan ke luar negeri. Nah, selain yang sakit Mbak, kami banyak menerima aduan terkait PMI yang bermasalah dengan gaji. Gaji, Betul. kenapa tuh dengan gaji mereka? Ya, jadi banyaknya gaji itu tidak dibayarkan oleh pengguna jasanya. Mengingat mereka kan ditempatkannya tidak dengan dasar dokumen perjanjian kerja ya. Oke. Jadi sehingga majikan atau pengguna jasa itu dimungkinkan tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi hak kewajibannya ya untuk menunaikan hak-hak dari pekerja migran. Gitu. Selain gaji, selain karena sakit, apakah pernah ada juga aduan tentang kekerasan, baik fisik atau verbal ataupun Betul seksual? sekali, betul kayak gitu? sekali. Nah, aduan terkait PMI yang mengalami eksploitasi tenaga kerja baik secara fisik maupun secara verbal itu juga kerap ditemukan Mbak, masuk dalam top 5 aduan yang kami tangani. Wow, top 5 juga ya. Betul. Ternyata juga banyak ya berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah ya Mbak Wi ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu, bisa diceritain sedikit nggak Mbak Wi bagaimana sih alur penanganan kasus pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah dari awal pelaporan awal sampai mungkin kasus dinyatakan selesai? Apakah mereka yang sudah terlanjur di negara penempatan mengetahui kanal resmi atau mereka tuh harus lapor kemana sih kalau udah di sana gitu ya? Baik, nah Mbak Nida, pemerintah sudah membuka jalur pelayanan aduan seluas-luasnya, di mana pekerja migran maupun keluarganya bisa dengan mudah mengakses layanan bantuan ataupun aduan melalui Kementerian P2MI, dan informasi mengenai kanal-kanal aduannya bisa dibuka di website bp2mi.go.id. Nah, di situ ada nomor hotline aduan yang bisa diakses oleh PMI dari luar negeri ataupun oleh keluarganya yang berada di Indonesia. Nah, untuk memudahkan juga sudah tersedia kanal aduan melalui nomor WhatsApp yang bisa juga dicek di website KP2MI. Berarti nomornya juga bisa diakses di web BP2MI ya, Mbak Betul, Dwi ya. betul. Nah, selain itu juga pada saat orientasi pra penempatan atau OPP ya. OPP ya. Betul, Mbak Nida. Nah, khususnya bagi PMI yang berproses secara resmi, pemerintah itu menyelenggarakan kegiatan pelatihan singkat sebelum mereka diberangkatkan. Nah, pada saat OPP yang diselenggarakan di kantor-kantor BP3MI Jawa Barat ataupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, itu CPMI akan menerima materi-materi mengenai hak dan kewajiban, memastikan mereka paham betul apa yang akan mereka terima, apa yang harus mereka kerjakan di negara penempatan, gitu ya. Selain itu juga informasi seputar budaya, lalu hukum yang berlaku di negara penempatan. Nah, dalam kesempatan tersebut, petugas biasanya menginformasikan juga kontak-kontak perwakilan RI yang berada di negara penempatan untuk memudahkan lapor diri bagi seluruh WNI yang bekerja di luar negeri maupun apabila ada kendala, sehingga memudahkan ya apabila PMI ingin membuat aduan ke nomor tersebut. Oke, berarti tadi ya yang pertama bisa melalui online ya, yang nomornya bisa dilihat atau diakses di bp2mi.go.id ya Mbak Wi ya. Betul. Terus kedua juga mereka yang hadir atau mengikuti OPP akan diberikan materi ya terkait dengan bagaimana cara menghadapi ketika menghadapi permasalahan di luar negeri. Dan mungkin apakah ada jalur atau kanal pengaduan offline nih yang bisa didatangi ke kantor kami di BP3MI Jawa Barat? Baik, tentu saja Mbak Nida. Jadi BP3MI Jawa Barat menyelenggarakan pelayanan pelindungan dan juga penempatan. Nah, dari sisi pelindungan terdapat layanan penerimaan aduan. Nah, Oke, itu bisa di mana dilakukan di loket-loket pelayanan BP3MI Jawa Barat ataupun seluruh Indonesia. Untuk di Jawa Barat sendiri kita berkantor di Bandung ya Mbak Nida. Sementara untuk di wilayah kabupaten kota lainnya ada pos pelayanan di Bekasi, di Sukabumi, dan juga di Cirebon ya. Betul, di Cirebon. Nah, selain di 4 lokasi tersebut juga BP3MI Jawa Barat menugaskan pegawai untuk bersama-sama memberikan pelayanan di kantor-kantor pemerintah daerah, baik itu di mall pelayanan publik, di LTSA ataupun LTSP. Oke. Nah, Mbak Wi, kalau misalkan kita ngomongin soal penanganan kasus nih, pasti kita tidak bisa kerja sendiri dong ya. Betul sekali. Siapa saja stakeholder atau aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan kasus pekerja migran kawasan Timur Tengah ini?
Baik Mbak Nida, biasanya kami melibatkan pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri RI. Nah, dalam hal penanganan PMI di luar negeri ya, mengingat PMI-nya berada di luar wilayah NKRI, sehingga kewenangan penanganan aduannya berada pada teman-teman di perwakilan RI, baik itu di KJRI ataupun di KBRI. Nah, selain itu kita juga melibatkan pemerintah daerah tentunya sebagai pengayom masyarakat ya, khususnya yang asal Jawa Barat. Kita kerap berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota. Nah, selain itu juga kita melibatkan dinas-dinas atau OPD terkait lainnya ya di daerah, seperti halnya Dinas Sosial, lalu Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu juga ada Dinas Kesehatan, Imigrasi, bahkan untuk pendampingan pelaporan calo-calo perorangan yang menempatkan PMI secara ilegal, kita berkoordinasi erat dengan kepolisian, dengan Polda Jabar ataupun Polres-Polres di kabupaten kota. Ternyata memang banyak juga ya stakeholder atau pemangku kepentingan dalam penanganan kasus pekerja migran Indonesia ini. Betul. Kemudian Mbak Wi selama menjadi Katim nih, adakah tantangan atau hambatan atau bisa ceritain gitu ya kesan dalam menangani kasus PMI di kawasan Timur Tengah ini? Baik, berdasarkan pengalaman kami ya dalam menindaklanjuti aduan-aduan PMI yang ditempatkan ke wilayah Timur Tengah, permasalahan yang paling sering ditemukan ialah minimnya informasi yang diterima oleh petugas pada saat aduan. Nah, ini bisa jadi dikarenakan karena PMI tadi diberangkatkan secara ilegal, sehingga tidak punya dokumen-dokumen resmi penempatan, tidak memiliki visa kerja begitu ya, atau kalaupun memiliki paspor belum tentu keluarganya punya salinan dokumen tersebut, dan hampir 80% dipastikan tidak ada dokumen perjanjian kerja yang mengikat antara pekerjanya dengan pengguna jasa. Nah, selain minimnya dokumen, kerap ditemukan keluarga tidak mengetahui persis nih alur keberangkatan PMI. Nah, sementara informasi tersebut tuh sangat dibutuhkan Mbak Nida pada saat kami menindaklanjuti aduan. Mengingat makin banyaknya informasi yang tersedia, maka opsi-opsi penanganan atau penyelesaiannya pun makin luas begitu. Jadi memang sangat butuh ya keterlibatan dari pihak keluarga, dari PMI itu sendiri untuk mengingatkan ya. Betul. Dan berangkatlah secara resmi tentunya ya Mbak Wi ya. Benar sekali. Oke, terakhir Mbak Wi, adakah pesan yang ingin Mbak Wi sampaikan kepada sobat migran di sana? Baik, sobat migran, kami sangat mengapresiasi rekan-rekan yang memang sudah berangkat kerja ke luar negeri secara resmi dengan prosedur yang benar. Mengingat upaya-upaya Bapak Ibu yang dilakukan sebelum berangkat, memang kita pahami ya membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga biaya ya untuk bisa bekerja secara resmi. Namun upaya tersebut akan sebanding dengan pelindungan yang Bapak Ibu bisa terima pada saat bekerja. Dan saya yakin Bapak Ibu yang bekerja secara resmi terlindungi secara ekonomi, sosial, budaya gitu ya dari pada saat sebelum, selama bekerja, bahkan sampai pulang. Nah, sehingga kami himbau kepada teman-teman nih sobat migran yang berminat bekerja ke luar negeri agar bisa segera mendapatkan informasi mengenai alur proses ya. Jadi resmi ya, betul, dan prosedural. Betul, syarat-syarat mengenai bekerja ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang resmi, sehingga pada saat Bapak Ibu bekerja ke luar negeri bisa dengan nyaman gitu ya, aman dan terhindar dari permasalahan-permasalahan tadi ya Mbak Wi ya, yang itu yang tidak pernah kita harapkan terjadi pada sobat migran. Oke Mbak Wi, terima kasih atas obrolannya yang sangat bermanfaat ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Riung Migran. Sama-sama Mbak Nida. Oke sobat migran, kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah hasil perjuangan panjang dari para pejuang untuk memerdekakan rakyat Indonesia. Dan tugas kita hari ini adalah memastikan kemerdekaan itu juga dirasakan oleh sobat migran yang sedang bekerja di luar negeri. Semoga dengan adanya obrolan ini dapat menambah wawasan sobat migran kita semua tentang pelindungan PMI bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga tugas bersama kita sebagai bangsa Indonesia. Saya Anida bersama tim pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.